Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Admin RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep desain perencanaan pelabuhan laut. Jadi ini merupakan dari beliau ya. Nanti kita perkenalan di bawah. Ini saya dapatkan dari webinar tadi. Saya juga sudah izin ke beliau bahwa nanti rencana mau saya buat video dan saya ulas lagi. Karena memang materinya juga luar biasa dan juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya gitu rekan-rekan ya. Ini beliau sangat welcome sekali untuk masalah ilmu, jadi banyak. Ini kita akan bahas seperti ini nanti ya, di laut ya, tentang air, dermaga, breakwater, ya, breakwater tegak ini, ada runway juga di sini. Jadi pengalaman beliau juga banyak. Oke, seperti ini. Ini adalah Pak Insinyur Edi Waluyo, ya, IPM. Beliau sudah IPM dan sudah ikut asosiasi dari sudah di profesi insinyur ya. Dan ini ada sedikit kata-kata dan beliau juga berkantor di Ranca Cafe Subang ya. Selain punya cafe, dia juga punya kantor. Jadi bagus sekali konsepnya gitu. Jadi rekan-rekan yang mau mampir silahkan nanti ke sana. Oke, rekan-rekan ya. Mohon maaf juga kalau memang nanti suara saya kurang baik. Nanti mohon komen di bawah ya, karena ini saya menggunakan mikrofon yang baru ya. Walaupun harganya murah, tapi nanti kalau memang tidak enak, nanti tolong di komen supaya nanti video kedepannya lebih baik lagi gitu. Nah, ini ada beberapa ya untuk yang kita bahas di sini, yaitu mengenai daftar isinya ada 9, kurang lebih nanti 8. Kita akan membuat menjadi 2 part lah ya, karena memang panjang sekali. Penyampaiannya pun ini nanti dari jam 2 sampai jam 5, kurang lebih 3 jam ya. Luar biasa sekali panjangnya. Yang pertama di sini ada bangunan pelabuhan laut. Yang kedua adalah landasan umum, faktor penting, fasilitas dasar pelabuhan ya. Ini orang-orang rekan-rekan yang mau mengambil tentang skripsi TA di pelabuhan ini sangat cocok sekali di sini nanti. Metodologi, analisis, desain dan DED juga sampai di sana. Ya, kita next saja. Yang pertama adalah bangunan pelabuhan laut. Nah, sebenarnya yang disebut bangunan pelabuhan laut itu apa sih? Jadi saya tidak akan jauh beda nanti untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan dari Pak Edi Waluyo ya. Ya, jadi memang pengalaman beliau banyak sekali dan saya juga banyak belajar dari beliau. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya. Titik poin di sini ada causeway sama trestle. Nah, ini bagian-bagiannya. Dan ini baru disebut dermaganya di sini rekan-rekan. Nah, kayak gini. Nah, ini dermaganya. Ini trestle-nya di sini. Ini ada causeway. Nah, di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini platnya juga bebannya juga tinggi kan ya, hampir 2-4 tonan pun ada per meter perseginya gitu. Nah, ini daratannya ya di sini. Ini sudah menjorok ya, itu diuruk kayak gini. Oke, dan ini juga ada rubber. Kalau kita berbicara rubber itu pasti dari karet gitu ya. Fender rubber fender ini tujuannya untuk supaya kapal ini bersandar di sini tidak langsung kena beton, jadi lebih aman gitu ya. Dan ini bentuknya V karena memang macam-macamnya banyak sekali. Namun dari beliau mengatakan bahwa yang berbentuk V ini bisa meredam untuk tekannya, atau kapal menekan di sini itu bisa meredam kurang lebih 50% gitu ya. Ini ada mercu juga. Oke, selanjutnya Sanex. Nah, di sini juga ada beberapa yang menjadikan ya. Ya kayak gini, ini breakwater. Panjangnya minta ampun ya. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi kolam dermaganya di sana, di dalam ini gitu. Karena memang banyak fasilitas di sana ini. Seperti ini bentuk gelombangnya. Jadi gelombang ini yang di bagian tengah ini atau di bagian kolam ini itu disyaratkan nanti di bawahnya nanti akan ada ya. Tidak boleh melebihi 50 cm untuk gelombangnya. Jadi bagaimanapun caranya harus si breakwater ini menjadikan memecah, nama juga breakwater ya, memecah gelombang. Jadi gelombangnya besar, dia pecah, diredam, dan di dalam ini menjadi lebih tenang gitu. Nah, kalau lebih seperti ini juga ini biayanya sangat mahal sekali rekan-rekan ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini breakwaternya yang ini, nah seperti ini. Pelabuhannya bersandar-sandar gini. Nanti ya banyak metode di sana sebenarnya. Oke, selanjutnya kita next lagi landasan umum ya. Negara Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki panjang pantai terpanjang kedua di dunia.
yaitu 99.000 sekian ya kilometer, dan baru termanfaatkan kurang lebih 10%-nya saja. Nah, terpanjang di dunia namun hanya termanfaatkan 10%-nya saja gitu. Ini jumlah pulaunya juga banyak ya. Di Indonesia itu 16.000. Nah, seperti ini. Ini beberapa untuk peruntukan yang ada di perencanaan dalam perencanaan beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu ini pelabuhannya nanti untuk peruntukan untuk apa gitu. Apakah untuk memang kargo, ekspor impor, penumpang, TNI atau umum gitu. Karena memang kalau TNI pasti kan menggunakan alat-alat perang itu besar-besar bebannya ya, itu tidak kecil, jadi konstruksinya pun nanti juga akan beda lagi gitu. Terus kemudian luas ketersediaan lahan pantai bebas, akses menuju jalur transportasi darat, topografi, batimetri dan lokasi rencananya, windrows ini angin dan intensitasnya. Jadi kalau perencanaan dermaga ini memang harus banyak referensinya, harus banyak hal yang terkait, apalagi tentang iklim cuaca ya, pasang surut air laut, terus kemudian ya angin gitu, long beach atau bay, cekungan teluk ya juga pengaruh juga, pasang surut tadi, tinggi gelombang ya, ini ada pengetesannya juga, sama hal khusus ya, itu tadi kayak TNI ataupun lain sebagainya peruntukannya gitu. Nah seperti ini merupakan dokumen beliau ya. Ini juga ada beberapa proyeknya beliau yang pernah dikerjakan, itu pelabuhan untuk. Nah seperti ini tadi. Ya seperti ini untuk surveinya. Nah ini juga proyek-proyek yang pernah beliau lakukan. Nah ini mungkin yang beberapa yang bertanya, Min, bagaimana sih caranya kita menyondir atau soil test di dalam laut? Nah seperti ini. Ya jadi ini kalau rekan-rekan mungkin yang rumahnya dekat pantai atau dekat laut ya. Jadi kalau melihat kayak ada kerangka-kerangka dari kayu atau dari bambu ya, itu kata beliau pun sekali buat bisa 20 juta itu. Nah itu tujuannya untuk ini, untuk dipasangi si CPT-nya ini ya, alat sondirnya di sini nanti baru ke dalamnya. Namun perlu diperhatikan juga rekan-rekan ya, tidak semua titik itu bisa nanti disondir, dalam arti karena memang ada gelombang dalam dan gelombang permukaan juga, jadi memang bahaya kalau memang nanti alatnya bisa patah. Namun kalau menggunakan borlock jelas nanti bisa ya gitu. Tapi hati-hati juga rekan-rekan ya. Jadi kalau secara konsep sama dalam soil test di darat maupun di laut ya. Yang membedakan tapi seperti ini, ada kerangkanya, dan kemudian juga pasti hasilnya biayanya jauh lebih mahal yang di laut ataupun yang berada di air gitu. Ini juga ada Bangka Belitung, Tanjung Priok, ini lokasi proyeknya. Nah ini ada Pelindo juga ya. Ya ini seperti ini konturnya. Titik-titik ini adalah elevasi daripada kedalaman laut. Nah di sini kalau kita sebenarnya ditarik kontur, diolah lagi masih bisa ya. Nah, terus kemudian ada vertical breakwater. Nah, ini pemecah gelombang, beliau pernah mengerjakan juga vertical breakwater. Jadi ada kayak kolom miringnya seperti ini. Nah, kolom miring ini seperti ini yang tujuannya untuk pastinya menahan konstruksinya gitu. Terus kemudian di sini ada faktor penting dalam perencanaan. Jadi beberapa faktor yang perlu rekan-rekan perhatikan secara khusus gitu ya. Hal yang terpenting dalam perencanaan sebuah pelabuhan yaitu yang pertama lokasi pelabuhan, akses terhadap transportasi darat itu bagaimana gitu, laut lepas atau di teluk gitu. Teluk atau bay ya. Terus kemudian ada jarak pulau kepulauan terdekat di muka pelabuhan. Terus kemudian ada pantai utara atau pantai selatan. Terus kemudian slope, kelandaian, kemiringan ini, pantai ya, batimetri, topografi, jadi dari darat terus sampai ke laut itu sebenarnya seperti apa gitu. Ini slope-nya juga perlu diperhatikan. Terus kemudian kedalaman laut rata-rata. Jadi dalam konstruksi itu nanti rata-rata kedalamannya sih berapa sih gitu. Nah, terus kemudian juga ada jenis tanah di lokasi pelabuhan yang pasti ya nanti hasil sondir sama boring.
Dan ini yang terpenting juga lagi, iklim, pasang surut air laut, tinggi ombak, intensitas angin, serta arah angin. Dan ini menentukan juga nanti konstruksi dari breakwaternya gitu. Terus kemudian peruntukan untuk pelabuhan ya, tadi seperti di atas, umum, BBM, ikan, penumpang atau TNI gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini data-data seperti ini rekannya ini diperjualbelikan. Ini bisa, kata beliau, juga bisa dibeli. Dengan data ini kita bisa melihat untuk lapisan tanah yang ada di menggunakan melihat dari satelit gitu. Jadi memang sudah canggih sekali. Ini tadi ya boring lautnya. Ini bor. Terus ya ini merupakan ini juga masih baru ya. Dari BMKG ini merupakan perakiraan angin lapisan dari ketinggian 3000 feet ya. Ini arah angin rekan-rekan ya. Kita contoh ambil mau di Jakarta di sini. Ya, di Jakarta ini ada 25. Ini sangat tinggi juga ini anginnya, dan hati-hati juga di area turbulen atau tidak gitu ya. Ini arah angin juga sangat penting karena terus kemudian selanjutnya adalah arah arus laut. Jadi kita juga harus tahu bahwa laut itu juga mempunyai arah arus. Kayak kita lihat sungai ya, itu juga punya arah arus. Ya, jadi seperti ini kita lihat untuk di Indonesia. Di bagian sini arah arusnya itu dari timur ke barat gitu ya, yang seperti ini. Terus selanjutnya ini juga ada klimatologi ya. Saya rasa next saja. Ini juga ada prediksi elevasi air laut. Nah, seperti ini. Nah, tinggi gelombangnya juga, elevasi air laut. Nah, ini dari riset ya, riset kelautan. Terus kemudian ada fasilitas dasar pelabuhan gitu. Jadi ini beberapa dasar yang perlu kalian ketahui ya. Yang pertama adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 adalah area lepas pantai yang merupakan area laut bebas terbuka ya, ini lautnya seperti ini. Nomor 1 laut, kemudian adalah kolam pelabuhan. Yang disebut kolam pelabuhan tadi adalah yang memang menjadi yang tenangnya dalam air laut gitu. Ini breakwater semua ya di sini ya. Ini akses masuk gitu. Terus kemudian terminal pelabuhan yang berupa bangunan darat di sekitar pantai. Jadi kayak gini. 1, 2, 3 ada laut, nah kolam pelabuhan sama terminal pelabuhan. Jadi dasarnya kurang lebih seperti itu. Tiga kelompok besar gitu ya. Terus ya ini kita bahas juga area lepas pantai merupakan area laut bebas. Jadi seperti itu. Ya, dalam perencanaan sebuah pelabuhan, area laut lepas juga menjadi bahan pertimbangan dikarenakan beberapa hal gitu. Ini ada 6 poin ya rekan ya. Ini area laut lepas merupakan jalur bebas hambatan. Terus kemudian juga ada lahan tunggu antrian kapal ya. Ini antrian kapal tuh masuknya di area lepas, area laut bebasnya gitu. Terus kemudian atau dua ya, ini saya kira nanti bisa dibacakan kan ya, nanti saya upload di RTS file bisa, ataupun mungkin nanti saya bagikan karena memang saya mendapatkannya ini gratis gitu. Terus kemudian ini ada mooring buoy sebagai jangkar umum, alur pelayaran mooring buoy atau untuk rambu laut dan mercusuar. Nah, seperti ini ya, kita lihat lautnya. Ini kita masuk kedua, kolam pelabuhan. Ini seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk kolam pelabuhan itu untuk ombak izinnya itu adalah kurang lebih 30 sampai dengan 50 cm saja. Nah, kenapa seperti ini ya, karena di sana banyak fasilitas yang digunakan di pelabuhan. Kalau ombak lebih tinggi daripada 50 cm, itu bisa menjadikan rusaknya nanti fasilitas yang ada di kolam pelabuhan gitu. Kemudian tidak boleh ada arus turbulence ya tadi ya, tidak boleh ada turbulence. Kemudian kedalaman air cukup agar kapal tidak kandas, dalam arti kedalaman, karena memang di sini ini adalah di bibir pantai, dekat pantai ya, jadi kedalaman itu harus selalu dijaga. Contoh kita memang menggunakan kapal-kapal, pasti karena harus ada ukurannya dan kita harus mengetahui LWL-nya. Ini kayak surutnya air laut gitu.
Terus kemudian pertimbangan kadar sedimentasi ya, karena yaitu biaya dragging atau sama dragging itu kayak sedimen diserot itu. Itu yang tahun katanya beliau tahun 2000 berapa ya? 2010-an kalau nggak salah, itu per kubiknya itu 100.000. Nah, bayangkan saja juga itu area sangat luas. Itu ada berapa juta kubik saja gitu. Karena memang biayanya sangat mahal. Jadi kenapa mungkin lebih mengedepankan membuat dermaga baru daripada untuk maintenance, karena memang maintenance di dermaga itu sangat mahal. Jadi bangunan air itu mahalnya luar biasa kan. Nah, seperti ini yang tadi V ini ya, fender. Ini ada bollardnya, ini seperti ini. Ini fender, ini bollard. Bollard ini tujuannya untuk supaya ini kan ya, kapal itu tidak berlarian. Ini ada talinya gitu nanti di sini. Nah, seperti itu. Mercusuar, breakwater, kolam putar alut, tower pantau, mooring dolphin, spillway atau graving clock. Nah, ini bisa dibaca ya, bisa dibaca sendiri gitu. Nah, seperti ini contoh pelabuhan ya. Jadi kalian yang mungkin dekat dengan pelabuhan itu pasti sangat familiar gitu. Nah, seperti ini Banten, ini di Banten. Ini yang terbaru ya. Masuk ya, seperti ini fasilitasnya banyak sekali di sini kan. Terus contoh layout daripada pelabuhan. Ini ada layoutnya ya. Ini perlu diketahui juga, harus punya radius. Radius ini tujuannya untuk apa? Tujuannya itu karena si kapal itu kan susah untuk mundur ya. Jadi dia harus, kalau memang berputar arah, dia harus belok gitu. Jadi radius ini harus tetap dijaga supaya kapasitas daripada kapal nanti pun juga terpenuhi gitu. Ini ada ketulisannya, R-nya kurang lebih radiusnya itu 230 meter. Tahap 7 kolam pelabuhan, perkiraan galian sampai 2,1 juta kubik ini galian. Kedalaman minimal 10 meter. Nah, ini sangat-sangat mega proyek, jadi memang uangnya banyak sekali di sini. Ini ada tadi ya. Ini breakwater, di sini breakwater seperti ini. Nah, terus kemudian ini ada yang tadi laut lepas. Ini kolam pelabuhan di sini, dan ini adalah terminal pelabuhan ya. Itu existing dermaga. Nah, ini macam-macam daripada bentuk breakwater atau pemecah gelombang. Ada tetrapodnya, ini mungkin juga sering kita lihat. Ini X-block, ada core lock, ada dollars juga ya. Kalau mungkin kita sering lihat ini seperti ini. Ini kalau kita lihat ini mungkin kecil ya kan ya. Namun kalau kita lihat langsung itu bisa setinggi orang, itu besar. Karena bobotnya hampir 2 tonan ada ya, berarti 2 kubik kan, hampir ada, besar sekali. Nah, tujuannya untuk apa? Seperti ini ya, sistem tetrapod ini. Jadi kalau dia kan akan kedesak, kedesak terus menerus oleh air, dan dia akan saling menguji dan kuat seperti itu. Nah, jadi dengan lambat laun dia akan saling menguji, karena memang di sini hanya diletakkan, namun nanti akan lambat laun akan saling menguji. Nah, seperti ini juga ada breakwater yang vertikal, yang hampir sama kayak ini, diisi oleh pasir ya kan ya, bedding layer. Oke, nah ini yang terbaru juga di Pantai Ancol, ini breakwater menggunakan geotekstil ya. Jadi kayak ini pasir dikasih ini ya, bisa geotekstil ya, di perlapis, terus kemudian ditutup lagi dengan geotekstil. Nah, ini juga baru, karena memang ini mungkin juga supaya tidak erosi ya. Namun ini juga di Ancol banyak katanya. Nah, seperti ini contoh graving dock atau spillway. Nah, spillway seperti ini. Nah, itu nanti bisa dibaca sendiri. Ini ada juga ada spillway, ini merupakan proyek beliau yang ada di Pulau Sabang ya, Sabang kalau nggak salah. Ini menggambar menggunakan tekla. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ini kayak relnya ini masuk sampai sana, tapi itu di sungai ya kan.
Ini graving docknya juga ya, ini pintu dock. Jadi kayak di sini ya, ini awalnya adalah air, terus menggunakan sistem hidrologi yang dikuras, dipompa ya, untuk nurunin barang. Setelah itu nanti diisi lagi, naik, diterapkan. Nah, sini memang pekerjaan mahal sekali. Oke, mungkin itu yang, karena memang juga panjang nanti videonya ya. Kita nanti di part 2 itu kita akan bahas terminal pelabuhannya. Baik ya. Luar biasa sekali juga ya. Ada waktu 3 jam saya sampaikan. Yang terpenting rekan-rekan tuh ada pandangan tentang memang bangunan air dermaga pelabuhan laut gitu ya. Nanti kita akan bahas di sana. Mungkin itu dari admin RTS ya rekan-rekan ya, bisa bermanfaat saya kira. Nanti insya Allah saya share juga filenya nanti untuk rekan-rekan belajar, dan juga jangan lupa klik subscribe, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya nanti kalau ada video terbaru nanti bisa langsung dieksekusi rekan-rekan ya. Terima kasih dari admin RTS dan salam sipil.